Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 9 subtema 1 PP5 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian dapat memahami tentang keteraturan alam dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, kalian dapat mengurutkan planet berdasarkan kategori yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Dan yang keempat, dengan membaca teks fiksi, kalian dapat menjelaskan watak tokoh utama dan tokoh tambahan serta jalannya cerita. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari. Tidak pernah berubah hingga kini. Apa saja yang kamu amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kamu lihat dan rasakan ketika kamu menyaksikan peristiwa itu? Tentunya kita melihat keteraturan setiap hari. Anak-anak, di antara keteraturannya yaitu yang pertama rotasi bumi yang selalu teratur arahnya. Kemudian peredaran planet-planet yang teratur pada jalur orbitnya. Ada juga keteraturan arah revolusi bulan terhadap bumi, serta rotasi satelit-satelit planet lainnya terhadap planet masing-masing. Nah, jadi makna keteraturan yaitu suatu kesamaan keadaan atau kegiatan atau suatu proses yang terjadi beberapa kali atau berulang kali, di mana proses tersebut terjadi secara baik atau rapi atau teratur. Adapun manfaat keteraturan ini bagi manusia, misalkan peredaran benda langit pada orbitnya itu memberikan manfaat bagi manusia. Contohnya untuk menentukan arah atau posisi melalui rasi bintang. Kemudian ada keteraturan angin darat dan angin laut. Ini bermanfaat untuk melaut. Kemudian ada keteraturan siklus air. Ini bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kita juga memiliki keteraturan, baik keteraturan dalam bersosialisasi atau berinteraksi manusia maupun keteraturan berinteraksi dengan alam atau lingkungan. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan tentang matahari pusat sistem tata surya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Di dalam sistem tata surya kita terdapat planet dalam dan planet luar. Apa yang dimaksud dengan planet dalam? Yaitu planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yaitu planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, yang membatasi kedua planet dalam dan planet luar itu adalah adanya sabu asteroid, yaitu yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Di dalam teks bacaan ini diharapkan kalian dapat mengurutkan planet berdasarkan kategorinya. Misalkan dari yang terdekat hingga terjauh. Ada urutannya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi kesimpulannya, planet yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius. Kemudian yang paling jauh adalah Neptunus. Selanjutnya urutan planet dari yang paling kecil hingga yang paling besar.
Yang paling kecil adalah Merkurius, dan yang paling besar adalah Jupiter. Urutan planet ya dari yang terpanas. Paling panas adalah Venus, dan paling dingin adalah Uranus. Nah, dari planet luar dan planet dalam terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan Ibu bahas tentang persamaannya dulu. Persamaan planet dalam dan planet luar sama-sama mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian sama-sama berputar pada porosnya, sama-sama beredar pada orbit masing-masing. Kemudian perbedaannya untuk planet dalam, partikel penyusunnya itu berupa benda padat. Sedangkan planet luar yaitu berupa benda gas, hidrogen dan helium. Kemudian ada lagi untuk gerakan perlahan karena dianggap lebih berat. Dan diameternya lebih kecil untuk planet dalam, sedangkan planet luar diameternya lebih besar. Jadi sekali lagi, yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itulah kesimpulan yang dapat kita peroleh hari ini. Selanjutnya di sini Ibu memiliki sebuah teks fiksi dengan judul Masih Ada Waktu Arya yang diciptakan oleh Diana Caritas. Dari teks ini kita mengetahui bahwa watak tokoh utama yaitu watak tokoh utama adalah sayang saudara, rela berkorban demi keteraturan. Tokoh utamanya adalah Arya. Kemudian watak tokoh tambahan ada ayah, ada ayah yang berwatak sayang kepada anak dan bijaksana. Tempat kejadian ini yaitu di tempat pembelian tiket gedung bioskop, di mana terjadi antrian yang cukup panjang. Hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan yaitu hubungan keluarga antara ayah dan anaknya. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan Ibu pagi ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.